Shalom saudara, kembali dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang dunia okultisme. Bagaimana kita menyingkap tentang mitos-mitos yang berlangsung, yang ada dalam kesempatan kita sebagai masyarakat Indonesia yang ada. Nah, itu sebabnya dalam kesempatan ini kita mau melihat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Alkitab berkata di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Itu sebabnya dalam kesempatan ini saya mau mengajak setiap Bapak Ibu Saudara untuk melihat dan mengerti bahwa apa yang menjadi tipu daya setan yang coba setan kerjakan melalui mitos, melalui mitologi, melalui apa yang menjadi kepercayaan-kepercayaan. Itu sebabnya dalam kesempatan ini bahwa sesuatu yang diceritakan itu kadangkala dibesar-besarkan. Nah, dalam kesempatan ini kita mau membuka apa yang menjadi ketidakbenaran yang dikatakan oleh apa yang menjadi mitos tersebut. Nah, kita lihat seperti yang sudah kita baca, bahwa di akhir zaman akan muncul pengajaran-pengajaran tentang setan-setan yang tidak benar atau yang tidak sesuai dengan firman Allah. Bicara tentang genderuwo, dalam pengucapan bahasa Jawa adalah genderuwo. Dalam mitos Jawa tentang sejenis bangsa jin atau makhluk halus yang berwujud manusia, mirip kera yang bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit hitam kemerahan. Tubuhnya ditutupi rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuh. Genderuwo dikenal paling banyak dalam masyarakat di Pulau Jawa, Indonesia. Orang Sunda menyebutnya genderuwo, dan orang Jawa umumnya menyebutnya gendruwo. Habitat hunian kegemaran genderuwo ini adalah batu besar, bangunan tua, pohon besar yang teduh, atau sudut-sudut yang lembab, sepi dan gelap. Menurut mitos, pusat domisili makhluk ini dipercaya berada di daerah hutan. Secara etimologi, istilah genderuwa atau genderuwo sebenarnya diduga berasal dari bahasa Kawi, yaitu Gandarwa, yang berakar dari bahasa Sangsekerta Gandharva. Gandarwa dalam kepercayaan Hindu dan Buddha, yang merupakan kepercayaan dominan di zaman kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, digambarkan sebagai makhluk berwujud manusia berjenis kelamin pria yang tinggal di kayangan. Mitos genderuwo sebagai makhluk astral diduga berakar dari mitos kuno Persia, Gandarewa. Dalam mitos Persia, Gandarewa adalah siluman air. Di dalam keberadaan kepercayaan mitos Persia yang terus-menerus mencoba untuk memakan hal-hal baik yang tercipta dalam mitos penciptaan Persia, dan akhirnya akan dikalahkan oleh pahlawan Karesaspa. Genderuwo dipercaya dapat berkomunikasi dengan melakukan kontak langsung dengan manusia. Berbagai agenda menyebutkan bahwa genderuwo dapat mengubah penampakan dirinya mengikuti wujud fisik seseorang manusia untuk mengikuti sesama manusia. Alkitab berkata di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 pada ayat yang ke-14, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Alkitab sudah katakan bahwa iblis dapat menyamar seperti malaikat terang, apalagi menyerupai manusia. Nah, inilah hal yang perlu kita pahami. Genderuwo itu dipercaya sebagai sosok makhluk yang iseng dan cabul, karena kegemarannya menggoda manusia, terutama kaum perempuan dan anak-anak. Genderuwo kadang sering menepuk dan bahkan mengelus tubuh perempuan ketika sedang tidur. Kadang genderuwo muncul dalam wujud makhluk kecil yang berbulu yang bisa tumbuh membesar dalam sekejap.
Genderuwo juga gemar melempari rumah orang dengan batu kerikil di malam hari. Salah satu kegemaran genderuwo yang lainnya adalah seringkali menggoda perempuan yang kesepian. Bahkan kadang genderuwo bisa sampai melakukan hubungan seksual dengan mereka. Hal ini dipercaya di dalam kepercayaan atau mitos yang ada dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, genderuwo ini memiliki legenda bahwa ia memiliki kemampuan gendam untuk menarik wanita agar mau bersetubuh dengannya dan kemampuan hubungan seks dengan genderuwo. Selanjutnya, genderuwo dikatakan bahwa dipercaya berasal dari arwah orang yang meninggal secara tidak sempurna. Bisa akibat bunuh diri, penguburan yang tidak sempurna, ataupun kecelakaan, sehingga arwah tersebut merasa penasaran dan belum mau menerima kematiannya. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, di dalam Ayub pasal yang ke-7, pada ayat yang ke-9 dikatakan demikian: sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenali lagi oleh tempat tinggalnya. Jadi jelaslah bahwa apa yang Alkitab katakan, tidak mungkin orang yang mati karena bunuh diri, orang yang mati karena kecelakaan, orang yang mati karena dibunuh, orang yang mati karena hal-hal yang tidak wajar, maka dia akan gentayangan menjadi genderuwo. Alkitab tidak mengatakan demikian. Alkitab jelas mengatakan bahwa orang yang mati tidak akan kembali lagi ke rumahnya. Jadi apa yang menjadi mitos ini adalah sesuatu yang tidak bersesuaian dengan apa yang menjadi kebenaran Alkitab. Oleh karena itu, mari setiap kita kembali kita bangun dalam iman percaya kita. Bukan mitos atau mitologi tentang apa yang menjadi kekuatan dunia okultisme. Tetapi marilah kita bangun iman kita sebagaimana yang Alkitab katakan, bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh apapun dalam dunia ini. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu dalam kesempatan ini, kalau kami boleh kembali mengerti apa yang menjadi tipu daya setan di akhir zaman ini, di mana dibangun mitos bahwa adanya makhluk-makhluk yang disebut sebagai genderuwo. Tetapi kami percaya firman Tuhan, ya dan amin. Setiap orang yang mati karena kecelakaan, setiap orang yang mati karena bunuh diri, setiap orang yang mati karena hal-hal yang tidak sewajarnya, maka itu tidak akan kembali lagi, bahkan tidak akan menjadi genderuwo. Kami imani apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Ini adalah merupakan tipu daya setan. Karena itu sebagai orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman ini, kami tidak akan dibodohi dengan apa yang menjadi mitos-mitos yang ada. Tetapi kami boleh mengalami kemenangan, bahwa ada kuasa Tuhan, ada darah Yesus yang sudah menutup bungkus atas kehidupan kami yang ada, sehingga tidak ada kuasa-kuasa apapun yang dapat mengganggu, bahkan mengintimidasi, mengintervensi hati dan pikiran kami yang ada. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dilepaskanlah setiap Bapak Ibu Saudara yang ada dari apa yang menjadi mitos-mitos ataupun mitologi tentang kuasa-kuasa setan dan setan serta hantu itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.